Panjang tuh apa namanya nih Kakak Latif. Baru saya bacain nama panjangnya. Anak-anak tak hari ini berarti kita telah menyelamatkan umat manusia masa depan. Banyak sekolah bagus, tapi manajemen kepala sekolah yang tidak bagus. Kita mengetahui bahwa kota Makassar ini adalah kota yang menuju kota dunia, sehingga seharusnya tidak boleh lagi ada anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak sekolah dikarenakan ketidakmampuan orang tua dan lain-lain. Sehingga mungkin itu ada diatur dalam perda ini, sehingga nanti kita akan mendengarkan langsung dari kedua narasumber kita. Telah hadir di sini Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Muhyiddin SMM. Terima kasih Pak Kadis atas waktu tak. Hadir juga Kakak Abdul Latif Hasan SE MAP yang mewakili akademisi dari pemerhati pendidikan. Panjang tuh apa namanya nih Kakak Latif. Baru saya bacain nama panjangnya. Biasanya Kiki saya tahu, ternyata ada SE MAP juga di belakangnya, luar biasa. Dan yang tidak kalah tampannya juga yang paling ujung kiri Kakak Sukri Alamsa. Sukri juga namanya ternyata, selama ini teaternya Alam gitu. Saya kira Sukri Basito aja ya ternyata. Ya, jadi saya berharap bahwa pertemuan kita pada siang hari ini kita bisa banyak berdiskusi, kita bisa banyak interaksi, sehingga pertemuan kita pada siang hari ini tidak hanya datang duduk diam dan pulang tanpa membawa ilmu, tapi kita berharap bahwa akan ada diskusi dan kita memperhatikan detail terkait apa yang kita bahas pada siang hari ini, sehingga kita semua yang ada di sini bisa menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan lidah dari pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana menyebarluaskan kepada masyarakat di seluruh Kota Makassar bahwa di Kota Makassar ada juga peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan, sehingga pada saat ada yang berkaitan dengan anak sekolah atau pendidikan dan lain-lain, kita bisa mungkin membuka-buka perda yang diatur di situ, sehingga kita bisa mengetahui bahwa apabila ada anak yang putus sekolah, kita menghubungi siapa, atau mungkin ada tetangga yang tidak mampu tetapi seharusnya dia sudah masuk usia dalam waktunya untuk sekolah, kita harus menghubungi siapa dan lain-lain. Telah hadir di sini dua narasumber yang akan mengupas tuntas terkait perda ini. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, sekaligus saya membuka kegiatan sosialisasi perda pada siang hari ini dengan resmi. Pendidikan itu kalau berdasarkan undang-undang jelas tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat. Nah, kalau bicara tanggung jawab pemerintah, berarti mari kita dulu jangan berbicara kewenangan. Maka kita harus duduk bersama sebagai warga Kota Makassar, otomatis itu adalah menjadi juga tanggung jawab pemerintah. Apakah dari pemerintah provinsi, maka pada sesungguhnya kami sudah duduk, insya Allah mudah-mudahan komunikasi ini kami bisa berjalan dengan baik. Maka saya sudah menyampaikan bahwa perlu kita ketahui
adalah lebih berat dan tanggung jawab saya selaku Kadis dengan visi misi Bapak Wali Kota, khususnya program. Ada 3 program, utamanya revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Ini yang paling berat ini. Pasti masyarakat Makassar bahwa ini adalah merupakan program dan janji politik Bapak Wali Kota. Maka tentunya masyarakat Makassar tidak mau tahu bahwa di mana nih Pak Wali itu semua harus sekolah. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab siapa? Apa itu revolusi pendidikan? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab pada pemerintah. Apa tanggung jawabnya masyarakat, orang tua? Ya, siapkan anaknya untuk disekolahkan. Itu 1, 2, 3 sudah hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintah menyiapkan, kemudian. Oleh karena itu dengan adanya ini, insya tentunya nanti ini kami meminta seluruh masyarakat Kota Makassar pada kesempatan ini memang masih dalam tahap sosialisasi, dan insya Allah kalau sesuai dengan tahapan nanti juga akan kami paparkan dengan anggota Dewan yang terhormat di DPR ini. Nanti pada saat sudah tahapan-tahapan proses ini penerimaan PPDB, saya akan presentasi nanti di hadapan anggota Dewan yang terhormat terkait dengan ini, supaya kita ini menjadi informasi juga ke masyarakat. Dan yang pasti pada intinya bahwa yang saya harus laksanakan adalah bagaimana revolusi, bagaimana semua harus sekolah. Ada 18 revolusi pendidikan yang tertuang di dalam RPJMD. Itu satu. Kedua, ada pendidikan, model pendidikan abad 21. Ini 2. Kawin ini dua-duanya melahirkan ini perda. Perda ini ada 23 bab. Paling tebal ini perda dan kalai 107 pasal, 46 halaman. Yang paling penting bab ke-10, penerimaan peserta didik. Saya ini paling susah karena selain saya dampingi kakak Ari, saya dampingi juga ibu Cicu. Saya masih ingat di Barombong, satu di sekolah SMP. Setiap tahun saya menguruskan anak-anak timnya kakak Ari. Waktu itu penuh di sekolah sampai 15, tidak ada yang bisa masuk. Nah ini anak kecil jauh itu, tidak ada motornya. Tapi yang dari Barombong yang hadir hari ini, cocok ini judulnya ini. Menangis-menangis orang tua teman saya kamar mohon dan aku, karena tidak terima di SMP 15, tidak ada di SMP lain di Barombong. Mau ke Takalar atau mau ke Makassar, nanti kendaraan tidak ada. Aku mau bikin di kecil 13 orang, di beberapa RW lain masih ada. Saya pergi menghadap ke Pak Wali, masih zamannya Pak Dani dan Dendica. Saya menghadap lagi ke Dendica sama Pak Dani. Kesimpulan akhir itu dibuka satu kelas di SMP 15, ada Pak Gurunya sana, Pak Guru Pak Oki. Ya, dibukakan satu kelas dan semuanya bisa sekolah. Itu juga di Tanjung, ada sekolah di Tanjung, harus nyebrang ki. Jadi kalau tidak lulus kan anak pusing ki. Apalagi Pak Dewan tinggal di Tanjung. Nah, ini sudah masalah. Dan saya kira mungkin cukup ini, tapi tes mikro toh. Insya Allah kita upayakan semua anak-anak tak bisa sekolah untuk mencita-citakan negara yang badatun toyibatun warabun ghafur. Maka sebagai modal yang paling pertama dan utama yang harus kita miliki adalah pendidikan. Menyelamatkan anak-anak tak hari ini berarti kita telah menyelamatkan umat manusia masa depan. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita hari ini berarti kita telah merencanakan perubahan sejarah dan peradaban manusia pada beberapa periode mendatang. Di Barombong sendiri ini kan ada Kabupaten Goa, Takalar, menjadi tiga lingkaran emas di situ. Banyak yang dari Takalar, dari Goa masuk ke SMP Negeri 15 Makassar. Kemudian rata-rata lokasinya dekat dari wilayah SMP Negeri 15 Makassar. Ini yang biasa menjadi pemikiran kita juga permasalahan terbesar ketika orang tersebut tidak lulus di SMP Negeri 15 Makassar. Artinya yang tidak meluluskan adalah bukan dari pihak sekolah, tetapi dari sistem tersebut karena adanya batas zonasi. Yang menjadi pertanyaan di sini barangkali untuk kota tahun depan terkait masalah
Goa Takalar ini bisa ditambahkan karena di Barombo sekarang sudah ada 2 sekolah, itu SMP 55 dan SMP 15, tetapi lebih banyak peminatnya ke SMP 15 itu. Kemudian terkait masalah aturannya dulu ada sistem kartu keluarga yang 1 tahun terakhir yang digunakan. Kalau artinya diperbaharui itu sudah tidak bisa, alasan ditolak oleh sistem. Kenapa? Padahal di Barombong itu kenyataannya banyak yang sudah merubah kakak. Kenapa? Karena rata-rata yang orang tersebut di situ dia menerima bantuan PKH, dan bantuan PKH tersebut harus sinkron dengan data Dukcapil. Makanya biasa pihak PKH di situ menyuruh untuk memperbaharui kartu keluarganya. Nah, ini mungkin barangkali artinya bahwa peraturan-peraturan untuk PPDB ke depannya bisa lebih dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyusahkan masyarakat. Kemudian juga aplikasi nanti yang digunakan agar bisa memudahkan, karena yang biasa menjadi benturan adalah titik jarak. Sonasi itu yang biasa menjadi menjadi permasalahan. Kalau Pak, ke depan ini juga mengenai sarana dan prasarana Pak, ya, karena terkait masalah sekolah. Kemudian Pak, yang hal lain yang mungkin yang saya sampaikan, perlunya silang ini guru Pak. Di silang guru yang dari sekolah unggulan tertukaran guru. Kenapa orang mencari sekolah unggulan? Karena termasuk persoalan guru. Ya, misalnya kenapa orang ke SMP 1 gurunya bagus? Nah, guru yang bagus ini mungkin bisa disilang ke tempat di sekolah-sekolah baru, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa sekolah ini bukan sekolah unggulan. Jadi sekarang ini sudah rata. Kalau bisa kita hilangkan itu kata unggulan di sekolah supaya anak-anak bisa lebih antusias. Jadi ini juga dukanya Pak, bagaimana kita guru ini bisa dilindungi. Ya, dilindungi. Kita juga butuh perlindungan. Jangan anak dibuatkan undang-undang sedangkan gurunya kasihan tidak dibuatkan undang-undang. Karena banyak juga kejadian ini yang terjadi, anak-anak ya istilahnya aniaya gurunya. Ini jadi persoalan juga. Jadi kita hadapi apalagi anak-anak yang putus urat sarafnya ini, ya ini bahaya. Salah si PDKT yang dapat. Ya, belum lagi itu anak belum ikut juga orang tuanya, satu kelurahan datang mengamuk. Pernah terjadi itu Pak. Jadi ini mungkin masukan dibuat Pak Kadis bisa memikirkan ke depan supaya kita guru-guru ini bisa terlindungi dengan adanya undang-undang pendidikan. Itulah tadi kenapa ada uji coba. Kami uji coba nanti ini portal link penerimaan ini lempar ke masyarakat. Di samping nanti kita mau lihat seperti apa. Jadi jangan pada saat ini langsung dilaksanakan. Jadi kita coba dulu nanti ke masyarakat. Ya, pertama tadi juga itu adakah yang tidak ada datanya? Ini kan nanti berdasarkan data sekolah, itulah kenapa dulu ada itu kalau di SD itu ke sekolah mendaftar, nanti didaftarkan, dikasih masuk. Jadi sama di saya manual. Nah, kan itu ada dicoba karena data itu nanti pada saat sudah masuk itu saya jelaskan tadi. Nanti dia sudah ada di dalam pada saat pendaftaran resmi, begitu dia masuk di link itu sudah bisa masuk karena sudah ada datanya di dalam. Kalau tadi ini yang sudah melalui PAUD memang ada di data dan kode. Nah, ini yang kita. Insya Allah kalau masih menyangkut juga ini kami butuh kejujuran Bapak dan Ibu sekalian. Ada juga resiko yang ditimbulkan, ini perlu kami berikan pemahaman. Kemarin itu waktu kami setugasi sepunya staf untuk melakukan dipanggil oleh polisi untuk pada saat penerimaan yang lalu itu kan ada verifikasi. Nah, tentu verifikasinya sekarang kan polisi juga mengambil dari data Dapodik, ya, data Dapodik, data pokok pendidikan itu kan ada semua data siswa di situ. Di samping juga memeriksa dokumen. Ada kejadian kenapa saya bilang butuh kejujuran. Makanya saya bilang tadi jangan bagi roba-roba itu kakak kalau hanya persoalan uji gimana dari sekolah. Itu pertama. Karena kemarin Pak ada pada saat diverifikasi gara-gara itu administrasi setelah didudukan kita terus karena waktu dia mau SMA dia mendekati di situ ternyata ini orang tua dia lupa ini kan enaknya pergi dicabik dia robakan mungkin begitu dia robak tapi ini terjadi pada saat nanti mau diverifikasi kemarin waktu di polisi ada yang tidak ditemu NIK bukan namanya ternyata diselusuri pernah merubah. Nah ini ditelusuri tadi, jangan sampai terlena bagi anak kita sekolah dilupa itu kejadian yang begitu.
Kan biasanya itu orang tua, siapa nih yang bisa dekat SMA 2 supaya nunggu dekat di situ, saya kasih minta kakaknya. Ini hati-hati. Karena itu tadi harus temukan risiko. Mudah-mudahan kan kalau kita jeli dalam tapi kan ini jangan. Makanya saya bilang tadi, lebih baik datang. Ini kan betul tadi dibilangkan Pak Latif bahwa SMP 6 jangan kita pergi menghadap. Itu saya bilang tadi, kalau kita menghadap Pak Wandi, suruh buka, itu tugas saya. Ya kan, tugasnya kita ini bagaimana anak ini semua bisa sekolah. Kalaupun nanti poin SMP 15 terjadi ada seperti ini yang tidak tertampung, dan memang ada di situ. Dan yang menjadi catatan nanti itu saya menarik tadi itu barangkali tentang penilaian, skor-skor lah. Ya. Kalau mungkin warga Makassar, walaupun nanti di situ dekat dari anu, tapi kan kita pakai skor ada nilai jangan tinggi. Ini masukan yang besar itu kan sementara juga saya bikin nanti saya buat anunya ini sementara saya susun yang teman-teman tim PBDB itu juga dari segi penilaiannya. Contohnya ada SMP itu di Makassar. Sebenarnya saya kemarin kenapa ini dipertimbangkan untuk itu dibuka? Padahal sesungguhnya masih bisa SD Katangka Pak. SD Katangka itu yang di Katangka di sana itu 99% warga Goa yang terima karena beda jembatan. Padahal yang kita pikirkan ini orang dalam. Artinya bukan ini kalau masalah pendidikan tidak bisa juga mengatakan Goa atau tidak boleh. Tapi kita juga tahu masyarakat Makassar berteriak-teriak, sementara kita pakai sonasi. Sonasi dia menang karena jalanan dia mentaranya. Itu yang ada pasar-pasar dia. Padahal kita itu kemarin melihat persoalan banyak yang tidak tertapu di Manasaupa, mendaftar Manasaupa di daerah sebelah. Justru yang lebih senang, lebih enak kasih di sini, dekat sekali sekolah di sebelah. Tapi persoalan pendidikan itu tanggung jawab bersama, tapi tidak boleh. Makanya inilah pada saat penempatan itu. Dan tentu juga Barombong, karena pengembangan Barombong itu harus memang Pak Ketua kita cari lahan, ya. Memang harus ada penyangga lagi bangunan terhadap karena perumahan semakin berkembang. Ini masalah. Saya itu Pak sudah baca semua itu kemarin dengan teman-teman di ini. Saya koordinasi Pak Camat minta tolong carikan saya lokasi. Nanti saya bicara dengan teman-teman DPR. Lebih membangun sekolah baru untuk penyangga supaya ini ini daerah perumahan itu Pak. Satu perumahan BTP saja satu di situ tidak bisa menyangga. Itu berapa memang di situ. Nah, daya tampung yang terbatas itu tadi. Makanya untuk solusi itu insya Allah nanti kami kalau aplikasi tadi insya Allah kami dicoba Pak Obi jadi kartu keluarga juga tadi itu terkait dengan itu tidak ada masalah kita. Yang pasti bahwa memang harus NIK itu harus diupdate Pak. Apalagi kalau kita di pendidikan kan itu by NIK. Anak-anak kalau sudah masuk ini yang kita sayangkan kalau pernah berubah gitu. Pada saat kita pernah robah, ingat Bu, kenapa ini begini? Kenapa ini kejadian? Itu kan kita tidak tahu pada saat anak kita waktu masuk di data Dapodi, itu NIK kita tidak robah. Itu yang awal itu kalau mendaftar dari awal itu di SD kan itu NIK-nya yang diambil. Menjadi prioritas utama kami untuk mengukur mutu kualitas pendidikan termasuk tadi karakter apa semua untuk mencapai ini. Standar proses di 8 standar nasional pendidikan itu ada tiga Pak, ada 8. Jadi ini yang utama untuk keberhasilan itu standar proses, kemudian mutu gurunya yang paling penting. Karena itu tadi kalau mutu guru Pak, kami bilang ini gurunya nanti pindah di sana kenapa banyak, bukan itu. Nah inilah tanggung jawab saya untuk melakukan pemerataan bagaimana mutu guru ini sama. Ya. Kemudian manajemen sekolahnya. Itu manajemen sekolah yang penting. Banyak sekolah bagus, tapi manajemen kepala sekolah yang tidak bagus, karena tidak tahu manajemennya di situ. Nah, kan begitu. Misalnya tidak usah nanti begini-begini. Pokoknya memang tidak ada unggul Pak. Yang pasti bahwa semua sekolah itu tadi yang disyaratkan 18 terus pendidikan sudah tertuang dalam ini. Makanya itulah bagaimana makanya saya tetapkan 3 prioritas kami untuk dalam mewujudkan itu adalah standar proses. Kemudian yang ketiga selanjutnya tentu sekarang kan ada namanya kurikulum. Untuk Kota Makassar saya langsung seragam Pak, tidak ada kurikulum ke-13, saya pakai kurikulum Merdeka Mandiri. Jadi guru merdeka mengajar, siswa merdeka mengajar. Nah itu saya tidak harus mengarah ke sana. Ya. Jadi itu Pak insya Allah terkait dengan itu dan terkait juga dengan kapasitas itu pasti kita lihat karena makanya harus ada pemetaan rasio jumlah penduduk dengan rasio jumlah sekolah. Jadi makanya saya juga bergandengan dengan Capil karena usia itu data. Kalau data usia kan kita kalau di Capil berdasarkan data usia. Nah kalau saya sekarang orang yang sekolah, ya
Kemudian saya lupa tadi ada yang saya lebih penting Bapak Ibu sekalian. Ini supaya sekali tahu mohon izin. Ini kan terkait dengan anak yang tidak sekolah. Ini kan ada pertanyaan kita. Banyak kan anak-anak kita yang sekarang, termasuk di Tamalate, itu kan sebenarnya kalau berdasarkan usia dia sudah SMP sebenarnya. Ini yang perlu Bapak Namsen tolong datanya ini. Tolong datanya ini. Karena kalau ini kita biarkan sampai dewasa itu tidak memiliki apa-apa. Makanya juga dua program itu, program pendidikan non formal kesetaraan itu juga kami Pak. Jadi makanya saya minta masyarakat mendirikan lembaga. Bahkan kemarin ada beberapa sudah lembaga. Termasuk kemarin ini yang sudah sipulung kami dengan Pak Kapolres Tabes dengan ini yang dikemas kemarin ini Batalion 120. Itu ingat ada datanya teman-teman kriminal itu 4.000 di situ anak itu tidak memiliki legalitas Pak, sama sekali tidak ada jasanya. Nah inilah tanggung jawab saya. Insya Allah saya sudah buatkan itu, saya sudah ada PKBM kelompok belajar ini, dan tahun ini saya bilang 4.000 ini dan tahun depan harus memiliki jasa. Jadi dia sendiri yang kelola Pak, saya minta ke sekolah sendiri. Dan ini nanti datanya masuk di Dapodik, yang pasti nanti tahun depan Pak, karena nanti Agustus kita tarik datanya itu Kementerian tarik. Jadi menjadi peserta resmi juga. Kasus yang terjadi adalah seperti ini. Banyak saudara-saudara tiga, kenapa terjadi begini? Kan bingung dia mau apa. Ada yang terima, contoh security saja, secara resmi. Mungkin ada perusahaan menerima security. Perusahaan menerima security kan butuh legalitas. Nah biar pakai A tidak ada. Padahal dibutuhkan di situ. Nah, apa dasarnya? Kan dasarnya juga setiap perusahaan kan punya legalitas ini, jasa menjadi bagian daripada itu untuk standar gaji. Nah, tidak ada. Ada juga teman-teman punya keahlian, perusahaan menerima tapi diminta lagi begitu, tidak ada. Makanya ada yang mau paket A, mau paket B, mau paket C. Jadi tolong nanti kalau ada hal yang seperti ini, utamanya anak kita itu, dia sebenarnya usia, dia sudah umur 12 tahun, berarti dia di SMP. Tetapi, pastikan kita bingung, tidak mungkin juga dia langsung pakai B. Kalau saya ini masih peluang untuk kita menjadikan anak ini bisa menjadi di pendidikan formal. Artinya, tugas saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, inilah nanti kita intervensi, asesmen dulu ini anak, kita kasih pakai A dulu. Karena kalau mungkin kembali lagi bilang kasih informal, pasti kembali di kelas mana dulu macet, kelas 3 atau kelas 5, yang penting sudah bisa baca tulis kan. Nah, makanya kita ujiankan paket A. Pada saat sudah paket A, itulah tanggung jawab saya juga nanti terus masuk formal. Saya bilang memang toh tidak salah Pak, dan Ibu Manto tunjuk Pak Kadis ini untuk jadi Kadis. Karena pendidikan ini adalah tanggung jawab besar pemerintah Kota Makassar. Karena apa? Karena dari pendidikan inilah bagaimana masa depan Kota Makassar kedepannya ini kita bisa pertaruhkan. Tetapi memang kita lagi diperhadapkan dengan situasi yang baru terkait zonasi, bahwa memang akan banyak PR-PR dari Pak Kadis ini untuk bagaimana memaksimalkan jalannya pendidikan dengan sistem zonasi ini. Karena kenapa? Karena memang yang pertama itu harus penyetaraan mutu sekolah dulu. Karena memang kita kemarin mengenal bahwa ada sekolah unggulan dan lain-lain, sehingga pada saat diterapkan zonasi ini masih banyak orang tua murid yang mungkin merasa berat hati Pak Kadis pada saat anaknya mau dimasukkan ke dalam suatu sekolah yang pertama bangunannya kurang terlalu bagus, yang dianggap masih kurang layak untuk dilakukan proses pembelajaran di dalamnya. Yang kedua tadi bahwa perlu dilakukan pertukaran guru, sehingga memang betul-betul tidak ada lagi yang kita katakan seperti tadi bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan dan lain-lain, bahwa semua sekarang setara, sehingga sistem zonasi ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sekolah-sekolah yang berbatasan dengan kabupaten kota lainnya, kita berharap bahwa betul yang dikatakan Pak Kadis tadi, untuk mengantisipasi ini memang kita harus sedikit memprioritaskan warga Kota Makassar. Kenapa? Karena kita selalu harus berpikir bahwa kita selesaikan dulu di lingkungan keluarga, baru kita keluar. Sehingga kita berharap bahwa
betul, mungkin harus ada apa namanya, ada ranking atau ada nilai yang lebih terkait scoring ya Pak Kadis, scoring terhadap apa namanya warga Kota Makassar, kemudian nilainya harus ditingkatkan sedikit dibanding apa namanya kabupaten kota tetangga. Yang ketiga terkait perbaikan sekolah dan lain-lain, yakin dan percaya Oki bahwa saya dengan Pak Kadis ini akan lebih sering berkoordinasi terkait bagaimana fungsi penganggaran kami di DPRD itu akan kami pergunakan sebaik-baik mungkin untuk bagaimana memperbaiki seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar. Saya kebetulan di Badan Anggaran, saya melihat kemarin Pak Kadis bahwa akan banyak anggaran untuk perbaikan sekolah di Kota Makassar, ini dalam rangka mendukung penerapan zonasi ini. Kalau ada di wilayah-wilayah tak juga sekolah-sekolah yang kita anggap masih kurang bagus, kita WA, maka nanti saya koordinasi dengan Pak Kadis untuk bagaimana mengupayakan untuk sesegera mungkin diperbaiki sekolah-sekolah itu demi kenyamanan anak-anak kita untuk bagaimana proses belajar mengajar. Karena memang kalau tempatnya saja kurang bagus, pasti semangat belajarnya juga akan berbeda dengan mereka berada di tempat-tempat yang lebih bagus. Kemudian untuk Ustaz Selamat tadi, Perda Perlindungan Guru itu sebenarnya sudah ada inisiasi dari rekan-rekan DPR di Komisi D terkait untuk membahas ini. Tetapi itu memang kita harus lebih berhati-hati karena akan ada dua perda yang bertabrakan, yaitu Perda Perlindungan Guru dengan Perda Perlindungan Anak. Sehingga dalam satu aturan yang ada di Kota Makassar kita tidak boleh membuat aturan yang saling bertabrakan, karena kita apa namanya mengantisipasi bahwa ada aturan di rumah kita sendiri yang kita buat yang akan membuat apa namanya satu peraturan yang akan bertabrakan, sehingga mungkin ini akan dikaji lebih dalam lagi untuk bagaimana memang guru harus dilindungi tetapi tidak bertabrakan dengan Perda Perlindungan Anak. Tetapi yakin dan percaya bahwa guru itu pasti akan sangat kita prioritaskan. Kenapa? Karena tanpa guru ya masa depan kita khususnya di Kota Makassar itu tidak akan jadi apa-apa kita. Saya pun tidak akan bisa duduk di sini kalau tidak melalui tahapan sekolah yang dididik oleh guru-guru kita yang hebat. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya, sekaligus saya juga mewakili dari teman-teman panitia memohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat penyelenggaraan kegiatan ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini, Bapak Moderator, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan orang tua kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Tak lupa juga kepada rekan-rekan media, teman-teman panitia yang sudah bekerja untuk bagaimana menjalankan kegiatan ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.